Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Nah pemirsa, siapa di sini yang setiap bangun pagi ada gerakan ngulet? Nah apa tuh ngulet? Gerakan menggeliatkan tubuh atau meregangkan tubuh. Memang terasa enak banget apalagi saat bangun pagi nih. Nah yang jadi pertanyaan, apa sih manfaat ngulet ini? Dan konon katanya kalau digerakkan terlalu meregang, berbahaya atau berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Nah, apa benar demikian? Saya tidak sendiri, saya bersama expertnya nih, bersama Dr. Lilir, spesialis neurologi. Apa kabar dokter? Halo, baik Dokter Ekles. Baik ya? Iya, apa kabar Dok? Saya selalu dong, karena tadi pagi ngulet, sengulet-nguletnya. Bener gak ya? Tapi menggerakkan, apa ya, meregangkan itu kan terasa enak ya dokter ya. Nah tapi kenapa terasa enak dokter, ngulet ini dok? Iya, jadi sebenarnya kalau ngolet atau meregangkan tubuh itu saat apalagi bangun tidur ya, itu memang memberikan rasa nyaman. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, kalau kita ngolet atau meregangkan tubuh itu, maka akan terjadi peningkatan aliran darah. Ya, peningkatan aliran darah di otot yang diregangkan itu. Nah, kalau sirkulasi lancar, maka otomatis itu oksigen, ya, oksigen, nutrisi itu juga semakin banyak. Nah, sehingga memberikan rasa rileks dan nyaman. Setuju, karena sirkulasi otomatis oksigen, nutrisi, semua ke sel-sel dapat tuh ya? Betul. Nah, terus yang kedua juga otot yang ditarik itu yang diregangkan itu juga akan terjadi peregangan dan mengurangi kekakuan, ya kan, jadi kendor gitu otot-ototnya. Itu juga bisa memberikan rasa yang nyaman. Stretching ya? Stretching. Iya ya? Oh, oke. Aku pikir ngulet kayak ulekan gitu, bukan ya? Ya? Bukan. Oke, dokter, ini menjadi pertanyaan mungkin pemirsa di rumah. Konon katanya berdampak buruk ya ngulet ini bagi kesehatan. Benar nggak sih dok? Jadi sebenarnya ngolet itu asal dilakukan dengan cara yang benar dan juga dalam gerak rentang alami tubuh itu sebenarnya justru aman dan bermanfaat loh. Ya, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan potensi bahaya. Apa tuh? Ya, jadi yang pertama jangan melakukan peregangan secara berlebihan. Jadi jangan mendorong otot ya terlalu keras, terlalu berlebihan karena justru akan menimbulkan cedera. Seperti itu. Jadi kan ada gerak rentang gerak alami gitu ya. Nah, itu jangan dipaksakan. Gitu. Lalu juga yang kedua, itu otot misalnya kita bangun tidur, itu otot kan masih kaku ya, istilahnya masih dingin gitu. Nah, itu jangan dipaksakan gerak dengan cepat, apalagi dihentakkan biasa orang suka krek. Sampai bunyi-bunyi gitu. Itu nggak boleh. Iya, setuju. Nah, karena itu justru akan tadi bisa meningkatkan cedera otot, ketegangan, ya kayak kesleo seperti itu kan. Nah, lalu juga jangan terlalu lama. Jadi peregangan itu yang baik hanya sekitar 15-30 detik di setiap gerakan gitu ya, sekitar itu aja. Nah, yang terakhir nih penting banget nih. Jadi peregangan itu jangan sampai ada rasa nyeri. Ini paling penting ya. Jadi kalau misalnya memang kita meregangkan otot dan terasa nyeri, itu harus dikurangi intensitasnya dan kalau perlu ya udah berhenti aja dulu. Setuju. Memang segala sesuatu kalau berlebihan ya tidak baik ya dokter ya. Nah, mungkin kita contohin nih. Penasaran nih dokter, ke pemirsa di rumah gimana sih gerakan yang ngulet yang benar ya? Mengulet yang benar. Mengulet yang benar. Tapi mungkin berarti dokter yang perlu kita pahami, masyarakat juga perlu pahami, berarti ngulet ini bukan suatu refleks ya? Itu suatu kebiasaan berarti ya. Kita sadar dengan sadar kan? melakukan itu. Tapi ya kebiasaan ya, bukan kalau refleks kan kesannya jadi nggak sadar gitu ya. Udah refleks aja gitu. Oke. Nah, gimana dokter? Kita contohin ke pemirsa di rumah gimana gerakan ngulet yang benar. Gerakan ngulet yang benar atau stretching di pagi hari. Stretching di pagi hari. Gitu ya. Ya, jadi yang pertama mungkin bisa melakukan, dicontohin nih. Ya, nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa kita contohin 3 gerakan kali ya. 3 gerakan, oke. Jadi yang pertama kita bisa meregangkan otot-otot leher, gitu ya. Misalnya ditolehkan ke sebelah kanan, dipatahkan gitu, ya selama 8 hitungan, sebelah kanan, lalu ditolehkan sebelah kiri, gitu ya. Lalu di bawah seperti ini, ke atas gitu ya, pokoknya selama 8 hitungan. Lalu juga dipatahkan ke kanan, terus ke kiri juga. Nah, lalu juga untuk gerakan seluruh tubuh, ya itu bisa di sini. Menaikkan lengan ke atas seperti ini, ditarik ya sampai ke atas. Nah, kalau perlu kaki-kaki juga di stretching ya. Ya, di stretching, pergelangan kaki gitu ya ke arah luar, ke arah dalam, dan untuk meregangkan
kaki, otot paha, otot tungkai itu ditarik ke sini. Ya. Ke arah dada. Sebenarnya waktu stretching, waktu kita kayak olahraga aja ya. Iya, benar. Sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ada refleks bangun pagi kan langsung gini nih. Jadi langsung gini nih. Iya. Ya, supaya benar ya. Memang karena kebiasaan berarti harus dilatih ya dokter ya. Benar. Yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu lama, jangan dipaksakan, dan ambil tarik nafas dalam lewat hidung gitu ya, lalu keluarkan lewat mulut. Oke, pernafasan penting juga ya. Oke. Nah ini nih, apalagi orang tua ataupun pemirsa yang punya bayi di rumah, katanya bayi lebih sering ngulet daripada orang dewasa. Itu kenapa dokter? Iya. Jadi kalau kita tahu ya, bayi sama orang dewasa itu kan geraknya beda, kelenturan ototnya juga beda ya. Itu karena memang tahapan perkembangan dari bayi. Jadi yang sering dikira ngulet sama orang-orang meregangkan otot itu ternyata cuman gerak alami dari bayi itu. Jadi bukan sengaja ngulet gitu ya kan. Jadi gerak alami bayi seperti misalnya menendang atau meraih sesuatu atau bahkan berguling gitu. Emang itu tahapan dari perkembangan dari otot-otot bayi. Setuju. Karena gerakan bayi gitu-gitu aja ya. Iya. Jadi bukan tempat tidur kayak stretching gitu ya. Benar. Oke. Nah, dokter, ini mungkin ngulet yang dokter bilang tadi saya tertarik yang terlalu berlebihan katanya ya, yang lebih dari 15 detik dan kadang-kadang menimbulkan kram-kram gitu. Ini mungkin yang dikeluhkan orang yang sering ngulet nih. Itu kenapa demikian dokter? Ya, jadi itu kadang ya kalau pas kita ngulet gitu, tahu-tahu tuh kram, biasa di betis tuh dokter Ekeles. Jadi penyebab kram itu ya, itu bisa beberapa sih. Bisa yang pertama dari dehidrasi, dari kurang cairan gitu. Makanya kita harus minum cukup air ya sepanjang hari. Lalu yang kedua, kekurangan mineral seperti potasium, kalsium, magnesium. Nah, itu tuh harus dicukupin. Gitu. Karena kalau memang kurang mineral itu otot-otot juga gampang kram. Lalu aktivitas yang berlebihan di saat siang harinya, itu saat malam hari atau bangun tidur itu juga bisa menimbulkan rasa kram. Nah, selanjutnya lagi apabila ada kondisi medis tertentu. Seperti misalnya memang orang punya diabetes, penyakit ginjal, atau ada gangguan di arteri perifer ya, di pembuluh darah di tepi, itu memang lebih mudah terkena kram tersebut. Oke. Jadi sebenarnya tidak boleh dilakukan berlebihan. Terus solusinya kalau orang udah kram gimana? Iya, jadi kalau misalnya nih lagi ngulet gitu ya, terus tiba-tiba kram. Biasanya itu di betis. Nah, itu bisa kakinya tadi kan dilurusin gitu ya, jari-jarinya ditekuk ke atas, ke arah tulang kering. Gitu ya, jadi diluruskan gitu ya kakinya. Nah, yaitu ditahan selama 15 detik. Nah, gitu 15 sampai 30 detik. Perlahan aja ya, jangan dipaksakan, jangan sampai tambah nyeri. Nah, berikutnya juga kalau misalnya kram di paha, itu juga sering tuh kram di paha. Itu ditekuk lututnya ke arah dada. Gitu, ditahan seperti itu. Nah, yang kedua bisa dipijat. Dipijat di daerah yang kram gitu dengan gerakan memutar sirkuler seperti ini. Gini ya dok? Ya. Lalu juga yang selanjutnya adalah kompres hangat. Kompres hangat di daerah yang kram tadi selama ya sekitar 15 menit lah. Gitu. Yang selanjutnya juga bisa karena misalnya kan ada gangguan sirkulasi itu ya, jadi ditinggikan. Nah, jadi kaki gitu misalnya yang kram, jadi waktu tidur tuh dikasih bantal gitu, biar agak lebih tinggi. Gitu. Yang penting jangan panik ya. Jangan panik. Jangan panik. Nah, pemirsa ternyata ngulet ini bermanfaat untuk kesehatan karena memperlancar sirkulasi, tapi ada catatan penting, tidak boleh dilakukan secara berlebihan ya. Betul. Dan apalagi ini nggak tahu ya ini termasuk ngulet atau tidak, apalagi kalau orang kantoran sering duduk 8 jam sehari, kan bagus juga untuk stretching ya dokter ya. Tiap 1 jam 2 jam mungkin ya? Iya, setiap 1 sampai maksimal 2 jam sekali itu kita harus melakukan perubahan posisi, nggak boleh dalam posisi stagnan gitu ya. Jadi harus stretching tadi ya, stretching leher, punggung gitu ya. Atau paling nggak bisa lah jalan ngambil minum gitu misalnya balik. Iya, atau ke toilet, jangan main HP toilet, ya abis itu ya dokter. Sama aja. Sama aja ya. Ini juga ya, bagi driver ya, yang lama perjalanan bisa juga 1 jam 2 jam istirahat ya. Oke. Nah terakhir nih dokter, tips bagi pemirsa di rumah bagaimana ya cara melakukan ngulet yang baik dan benar, bermanfaat untuk kesehatan. Silakan dokter. Ya, jadi untuk melakukan ngulet yang baik dan benar itu adalah yang pertama dilakukan secara bertahap. Gitu ya. Jadi jangan dipaksakan, dilakukan setiap gerakan selama 15 sampai 30 detik
dan jangan sampai terasa nyeri. Jika terjadi nyeri, intensitasnya dikurangin dan segera dihentikan. Dokter Eli, terima kasih banyak. Informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya dokter ya? Iya, sama-sama sehat selalu. Oke pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles setelah yang satu ini.